Jadi inilah kondisi sekarang. Makin lama Pak ke depan 2020, segala apa yang Bapak saksikan 2019 ini akan dikalahkan oleh 2020. Dalam hal apa Ustaz? Hal apa saja. Saya berdebar-debar nih jantung saya. Menjelang akhir Desember besok ini, entah apa yang akan terjadi ya dengan bumi kita ini. Yang saya yakini akan lebih buruk daripada yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Nah, ibarat Allah, begitu kuatnya propaganda Dajjal. Propaganda Dajjal di akhir zaman ini diusung oleh kaki tangan Dajjal. Siapa kaki tangan Dajjal? Sebelah kiri kaki tangan Dajjal adalah Illuminati dan Freemasonry. Sebelah kanan kaki tangan Dajjal adalah Amerika, PBB dan Israel. Kaki-kaki Dajjal, ibarat Allah yang kami muliakan, adalah seluruh apa yang kita saksikan pada hari ini berupa kekuatan the New World Order. Mereka punya program ini. Inilah yang bergerak sekarang ini. Ustaz, bagaimana membendung ini semua? Sebelum Dajjalnya datang, kita wajib menjadi muslim yang total, fanatik habis kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak akan ada yang bisa merubah kita. Taraktu fikum amraini ma ini tasamtum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Cuma itu saja. Walaupun kita menjadi aneh dan asing karena kita begitu kuat memegang Islam, fanatik kepada Islam, dah apa-apa, ghuraba kita di akhir zaman. Memang harus begitu. Yang selamat di akhir zaman adalah ghuraba, orang-orang yang aneh. Begitu kuatnya dia memegang Al-Quran, begitu fanatiknya kepada sunnah, dah apa-apa. Justru itu jalan untuk selamat di akhir zaman, menjadi muslim kafah. Atau diistilahkan dengan bahasa orang-orang yang keblinger di sana dengan istilah Islam radikal. Siap jadi muslim radikal? Siap jadi muslim radikal? Tidak apa-apa. Apa kata Imam Syafi'i? Demi Allah, hanya gara-gara saya mencintai Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dan keluarganya, alul baitnya, lalu saya dituduh sebagai Syiah. Tidak apa-apa. Katakan saya adalah Syiah. Kalau hanya gara-gara itu, karena saya memang mencintai Rasulullah, mencintai alul baitnya dan mencintai para sahabatnya, lalu saya dikatakan Syiah, katakan. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, kalau memegang erat agama ini, memegang erat Al-Quran dan Sunnah, fanatik sebagai muslim yang kafah, lalu saya dituduh sebagai teroris. Hai manusia yang ada di bumi, saksikan oleh kalian, saya adalah teroris. Kalau hanya gara-gara fanatik pada Al-Quran dan Sunnah, berpegang erat kepada Islam seerat-eratnya, lalu dikatakan teroris, kata oleh kalian semua, saya adalah teroris. Enggak apa-apa, Pak. Kalau gara-gara kita menjadi muslim yang kafah, mukmin yang berusaha eksis menunjukkan dan mempertahankan eksistensi imannya, tidak apa-apa lalu dikatakan radikal, silahkan. Ustadz radikal. Urutan pertama Ustadz Habib Rizik Syihab, urutan kedua Ustadz Abdul Somad, urutan ketiga Ustadz Bakhtiar Nasir, urutan keempat Ustadz Babe Haikal, urutan kelima, urutan keenam, ketujuh semacamnya. Masuk dalam ustaz radikal, semua ustaz yang menyeru dan mengajak umat kembali menjadi muslim yang benar, muslim yang kafah, lalu dikatakan ustaz radikal. Tidak apa-apa. Ustaz, kalau begitu kita akan selamat dari Dajjal. Kalau kita berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti selamat, Pak. Kita nggak usah terlalu banyak teori lah. Anak-anak di zaman sekarang masukkan ke pesantren, pesantren yang lurus, pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya mengajarkan akidah yang sahihah, mengajarkan tauhid yang lurus, mengajarkan adab dan akhlak, memprioritaskan amalan-amalan, dan ada keteladanan di pesantren itu. Masukkan anak kita ke sana. Maaf, yang memasukkan anaknya tidak ke pesantren, tidak ada jaminan anaknya akan terjaga dari lingkungan yang rusak. Tidak ada jaminan anak-anak kita akan selamat dari pergaulan yang rusak. Tidak ada jaminan anak-anak kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang amoral. Tidak ada jaminan. Jadi anak-anak kita, udahlah masukkan saja semuanya ke tahfiz Quran.
ke pesantren yang mengajarkan akidah yang sahihah, pesantren yang sangat menjunjung tinggi norma-norma, adab-adab dan akhlak, pesantren yang di sana itu betul-betul menjaga ketat ibadah anak, pesantren yang mengharamkan handphone untuk para santrinya, pesantren-pesantren yang menjauhkan santrinya dari televisi, pesantren yang memisahkan antara laki-laki dan wanita, pesantren-pesantren yang memprioritaskan kepada santri-santrinya ketinggian dan kemuliaan budi dan akhlak yang luhur. Ibarat Allah yang kami muliakan. Mana mic yang lain? Ini sudah mulai sakaratul maut. Jadi inilah kondisi sekarang. Makin lama Pak ke depan 2020, segala apa yang Bapak saksikan 2019 ini akan dikalahkan oleh 2020. Dalam hal apa Ustaz? Hal apa saja. Saya berdebar-debar di jantung saya. Menjelang akhir Desember besok ini entah apa yang akan terjadi ya dengan bumi kita ini, yang saya yakini akan lebih buruk daripada yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Entah apa yang terjadi. Kita tidak menginginkan satupun keburukan. Tapi saking jahatnya Dajjal ini, sebelum dia muncul, makin dekat waktunya, makin besar keburukan yang terjadi di muka bumi ini. Fawda fi kulli makan. Terjadi keributan, kekacauan, chaos di seluruh tempat. Lebih dahsyat dari sebelumnya. Israel merencanakan akhir 2019 atau awal 2020 seluruh Palestina sudah menjadi Israel. Gaza ditarget sudah bisa dilululantakkan, tapi saya yakin tak akan berhasil. Saya sangat hakul yakin kemenangan orang-orang beriman sudah semakin nyata dan dekat. Semakin mereka jahat, semakin mereka brutal, semakin mereka zalim, semakin mereka biadab, semakin mereka semakin memuncak kebiadaban mereka, kejahatan mereka kepada Islam dan kaum muslimin, berarti semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi itu kuncinya dari saya nampaknya di situ. Bacalah sejarah, lihat ketika umat ini sudah tidak lagi berkutik. Tak tahu nak buat apa lagi. Semuanya mereka yang pegang. Tentara mereka yang pegang. Senjata mereka yang pegang. Ekonomi mereka yang pegang. Politik mereka yang pegang. Media mereka yang pegang, ya. Apalagi Pak, Bapak mau sebut apa saja, mereka yang pegang. Sehingga umat ini tidak tahu mau buat apa, mau pakai apa, udah nggak tahu lagi. Sementara mereka semakin digencet, semakin ditekan, semakin diintimidasi, semakin dizalimi, semakin disakiti, maka jawabannya saat itulah Allah datangkan pertolongannya. Mata nasrullah, kapan Allah datangkan pertolongannya? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu teramat sangat dekat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Rasulullah tak berkutik lagi di Mekah Pak, di embargo selama 3 tahun. Para sahabat banyak meninggal, anak-anak para sahabat meninggal. Pada masa itulah Bunda Khadijah meninggal. Pada masa itulah tulang punggung dakwah Nabi Muhammad, Abu Talib pamannya, meninggal dunia. Bergelimpangan Pak meninggal dunia. Di embargo 3 tahun itu bukan sebentar, 3 tahun. Disitulah Rasulullah dan para sahabatnya menjerit, mata nasrullah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Ketika Musa alaihissalam terjepit di depan Laut Merah, di belakang Firaun dan bala tentaranya siap mencincang-cincang, membantai, membunuh, ke depan nggak bisa maju karena tak ada kapal, menyeberang gimana caranya, mati. Maka ketika sudah tidak nampak lagi jalan dan musuh benar-benar sudah ada di puncak kejahatannya, ketika itu nampak pertolongan Allah begitu nyata. Allah belahkan laut untuk Nabi Musa dan Bani Israel pun menyeberang. Firaun yang memang otaknya otak cebong ikut nyebrang, matilah dia. Sebutkan kisah tentang Namruz.
sebutkan kisah tentang Qarun, sebutkan kisah tentang para penjahat-penjahat sebelumnya, di mana para ahli dakwah pembawa kebenaran sudah terjepit dan terdesak. Seketika itu Allah tolong mereka. Jadi pertolongan Allah itu semakin nyata dan dekat ketika kita bersabar. Makanya awal hadis Nabi perintahkan isbiru, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Ternyata menghadapi propaganda dajjal di akhir zaman, satu kata kuncinya isbiru, tak ada yang lain. Hadapi dengan militansi yang tinggi. Isbiru itu kan dari fi'il amar, dari sabara, yasbiru atau yasburu. Isbiru, bersabarlah kalian. Apa arti sabar itu, Pak? Apa arti sabar? Arti sabar itu adalah apa? Bertahan. Bertahanlah kamu. Jangan lepaskan, jangan kendurkan pegangannya. Kalau perlu makin kuat, ibarat kita megang pohon ini, Pak, makin kuat badainya datang, makin kenceng. Nggak cukup hanya sambil satu tangan, dua tangan, nggak cukup hanya nyambil. Kalau perlu dengan kaki juga, gelangkan kaki itu kepada pohon yang kita pegang. Makin kuat gangguannya, dari bawah hantaman-hantaman binatang, ya, jelur dari atas angin dan puting beliung, kuatkan, makin kencangkan. Isbiru, bertahanlah kamu, bertahanlah, karena tak selamanya badai, ya, badai itu tak akan selamanya datang. Goncangan ini tak akan selamanya, pasti akan berlalu. Fa inna ma'al usri, gitu, pasti akan datang tenang. Nah, di masa ini yang pegangannya lemah-lemah, pegangannya nggak kuat, ya, goyang sedikit aja jatuh dia. Lihat di bawahnya ada binatang yang berbahaya, badak menabrak, gajah juga menggoyang, ditambah angin yang kencang, ada pula ular nampak di batang pohon. Sudahlah, dia dengan sengaja melepaskan pegangannya. Kalau pegangannya memang tidak kuat, ada yang memang goyang sedikit saja jatuh. Pak, perintah Rasulullah, isbiru, bertahanlah kamu. Tamassaku, berpegang eratlah kamu. Ini, Pak, tugas kita cuma bertahan. Menjadi mukmin di akhir zaman, tugas kita adalah bertahan. Jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur. Ustaz, segala-galanya dari tangan mereka, Ustaz. Semuanya di tangan mereka. Perintahnya kan isbiru. Besok ini menunjukkan isbirunya kita. Bismillah, untuk atas nama Indonesia, kita usahakan kita berangkat dalam kesatuan dan persatuan wadah keumatan yang ada di Jakarta. Besok tanggal 2 Desember 2019 ini, reuni akbar Mujahidin 212. Insyaallah ta'ala semua perizinannya sudah klop, sudah lengkap seluruhnya. Insyaallah Allah melindungi dan menjaga kita semua. Isbiru, bersabarlah. Kita udah kalah. Jangan kayak gitu mentalnya, Pak. Karena perjuangan ini tidak boleh dihentikan hanya gara-gara urusan menang kalah. Sebab kita tidak ditanya oleh Allah, menang nggak? Kamu menang nggak? Bukan itu yang ditanya oleh Allah. Kenapa kamu kalah? Allah nggak tanya itu. Yang Allah tanya pada kita, apa yang kamu buat? Kamu bersama nggak dalam perjuangan? Kamu melangkah nggak dalam kesulitan? Kamu berinfak nggak dalam beratnya kondisi? Maka kaum muslimin yang kami muliakan, isbiru, bersabarlah kamu. Anak-anak kita masukkan ke sekolah pesantren-pesantren, ke tahfiz-tahfiz, dicemeeh oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita. Bahkan ada pihak-pihak media atau dari bahasa orang-orang yang memang fi qulubihim marad mengatakan ciri-ciri teroris, ciri-ciri keluarga radikal, anaknya masuk pesantren. Ciri-ciri radikal teroris adalah para hafiz-hafiz Quran. Ciri-ciri radikal, ciri-ciri teroris adalah yang keluarganya fanatik pada Islam, pakai cadar, celana cingkrang, jidatnya hitam. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, la yakhafuna laumata laim. Jadi perintah Rasulullah menghadapi mereka adalah isbiru, sabarlah kamu. Insya Allah kesabaran ini akan membuahkan hasil antara satu di antara dua. Satu, kita syahid di tengah jalan, atau yang kedua,
kita mendapati dan menyaksikan kemenangan, insya Allah Ta'ala. Ustadz segala-galanya di tangan mereka, persis Fir'aun di tangannya segala-galanya, tentaranya, persenjataannya, medianya, kekuatan ekonomi, orang-orang keren, orang-orang berpendidikan, orang-orang mantap-mantap bersama Fir'aun semuanya. Sementara Musa dan Bani Israil punya apalah. Tapi terakhir gimana? Allah Subhanahu wa taala tolong. Dan kaum muslimin yang kami muliakan, jadi di akhir zaman ini memang agak aneh ajakan saya kepada Bapak Ibu, yaitu yuk di akhir zaman apa yang dikhawatirkan oleh musuh kita berada di bagian yang itu, maka selama itu sesuai dengan ruh Al-Quran dan Sunnah dan ajaran Rasulullah SAW yang sahih, maka kita adanya di sana. Mereka tunjuk kita di mana, seperti kata Dr. Yusuf Qardawi tadi, nggak apa-apa, saya kalian katakan itu nggak apa-apa. Apa kata Imam Syafi'i tadi? Nggak apa-apa kalian ngomong saya tentang apa, selama begitulah dia, maka saya tak peduli kalian mengatakan saya apa. Kita juga begitu Pak, nggak peduli aja kita. Yang anak-anak kita dan diri kita masukkan ke dalam pangkuan Islam secara kafah, fanatiklah kepada Islam di akhir zaman ini. Menjadilah ghuraba kita di akhir zaman ini. Fatuba lil ghuraba. Tuba itu tahu Bapak Ibu apa itu tuba? Kalau bahasa Indonesianya adalah bahagialah atau beruntunglah. Ternyata tuba itu adalah satu tempat yang sangat istimewa di dalam surga Allah yang tertinggi. Tempat itu disebut dengan tuba. Sama dengan wail. Wail itu apa? Secara bahasa artinya adalah celaka. Ternyata wail adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Sakor. Apa itu sakor? Sakor juga adalah sebuah lembah, sebuah tempat, sebuah lokasi penyiksaan dalam neraka jahanam, disebut dengan sakor. Maka di surga itu ada macam-macam nama, termasuk salah satu namanya tuba. Ini tempat yang spesial betul Pak. Maka tuba lil ghuraba, telah Allah sediakan. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ternyata saudara ini siapa? Orang-orang yang datangnya di akhir zaman. Aku rindu dengan mereka. Saat sahabat-sahabat berkata, ya Rasul, bukankah kami saudaramu? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku nanti yang datangnya di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku. Lam yarawni amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka beriman, mereka fanatik kepada ajaran yang aku ajarkan. Mereka mengamalkannya, mereka mendakwahkannya, mereka sabar dengan segala risiko di atasnya. Aku rindu dengan mereka. Orang-orang yang sabar di antara mereka pada masa itu, kata Rasulullah, pahala mereka adalah 50 pahala kalian. Kaget sahabat Pak, 50 pahala kami ya Rasulullah. Iya, 50 kali lipat pahala kalian, bukan pahala mereka yang ada pada masa mereka. Luar biasa Pak. Karena kita ini Masya Allah, kalau sahabat mah enak, ada apa-apa mereka melihat Rasul langsung, mereka dengarkan langsung arahan dan tausiah Rasul, ya kan? Kalau kita sekarang gimana? Siapa yang akan bisa menghibur lara dalam dada? Siapa yang bisa menjadi tempat kita bertumpu dan bertanya? Siapa? Tak ada. Siapa Pak? Di seluruh negara emang siapa sekarang? Yang sifatnya mendunia siapa? Kita memang menunggu Imam Mahdi insyaallah ta'ala. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, sudah jelas komandonya. Kalau sekarang ini gimana? Karena ada Habibuna Habib Rizik Syihab, ya itu pun jauh di sana, nggak bisa pulang. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, perintah Rasulullah kepada kita semua adalah isbiru. Tutup telinga kita dari mendengar kata-kata orang yang menghina, mencemeh. Tutup mata kita dari melihat cibiran-cibiran orang yang mencibir. Enggak peduli aja, sebodoh aja, ya. Teruslah, makin lama makin kencangkan. Karena di fase keempat ini tingkat ujian yang Allah datangkan untuk iman kita bukan seperti ini fluktuasinya ya. Bukan seperti itu. Tapi gini, mendaki terus. Berlalu waktu, bertambah waktu, ternyata bertambah berat pendakiannya daripada sebelumnya. Tapi saya bertanya, apakah sepenat-penat pendakian sampai di ujung nggak kira-kira ya? Sampai di ujung nggak kira-kira? Sampai. Selamanyakah kita mendaki gunung? Setinggi-tinggi kita mendaki pasti akan sampai di puncak. Ya betul Pak? Sampai di puncak. Habis di puncak ngapain kita lagi?
Udah tenang, habis itu nurun lagi. Nah, kita sedang menuju puncak. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu, kita ini sudah sampai di bibir puncak. Di bibir puncak. Udah kayak gini posisinya tuh. Bentar lagi insyaallah taala. Bentar lagi insyaallah taala. Mungkin 1 tahun ini, 1 tahun atau 2 tahun ini insyaallah taala lihat nasrun minallah wa fathun qarib insyaallah. Dengan pangku tangan? Oh ya, bukan pangku tangan. Kita tetap diperintahkan untuk tampil, maju, bergerak, tampil, maju, istiqomah, wujudkan eksistensi kita, nampakkan terus keimanan kita, tak peduli dengan cacian orang yang mencaci. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka tetap berjihad di jalan Allah dan mereka tidak peduli apapun cacian orang yang mencaci. Udah begitu Pak, tutup telinga, tutup mata, terus berjalan. Dalam artian tak peduli dengan apapun ujian yang kita hadapi, maju terus. Isbiru, bersabarlah kamu, bersabarlah kamu. Tapi semuanya terpandu oleh para ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama lurus, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama pejuang, yang mana mereka keluar masuk penjara, diintimidasi, ditekan oleh lawan-lawan, mereka tidak pernah bergoyang, tak bergeming. Masuk penjara, keluar, masih seperti itu dia. Masuk lagi penjara, keluar, masih begitu dia. Seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah, seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal, seperti guru-guru kita yang mulia dari imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Bagaimana ujian bertubi-tubi menghadapi para a'immatul mazhab kita ini, Masya Allah ujiannya, mereka tegar dan sabar. Seperti Imam Auza'i, seperti yang kita saksi dan kita dengar dalam kisah para ulama-ulama salaf kita, tegar dan sabar. Ibarat Allah yang kami muliakan, memang benar kata Rasulullah, al-qabidu yawma idzin kal qabidu 'alal jamrah. Orang yang berpegang erat-erat dengan Islam pada masa itu seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Saya bertanya, percontohan Rasulullah sangat bagus sekali. Maaf ya Pak ya, batu bara itu digenggam, berarti batu baranya besar apa kecil? Kalau batu baranya sebesar meja ini umpamanya, maka bukan menggenggam bahasanya, tapi menyentuh. Yang menggenggam itu berarti batu baranya kira-kira sebesar bola pingpong, ya kan? Nah, baru digenggam namanya itu. Lah kalau begitu, seandainya ada yang angus badan kita keseluruhan atau tangan aja yang menggenggam, tangan saja kan, berarti itu adalah syai'. Wala nabluwannakum bisyai', sesuatu yang kecil, minal khauf wal ju' dan seterusnya. Syai' kecil. Ujian apapun yang kita rasakan hari ini adalah syai'. Menggenggam batu bara, tetap dipegang, tangan terasa hangus terbakar. Yang batu bara ini adalah Islam yang kafah di akhir zaman, menjadi mukmin yang haqqan di akhir zaman, bagi menggenggam batu bara. Kalau tetap dipertahankan, tangan bagaikan terasa hangus terbakar, sakit. Kalau dilepas, jadilah dia paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, besok paginya kafir. Pilihan kita apa? Isbiru. Pilihan kita adalah bersabarlah, bertahanlah. Takkan lama itu. Dan itu hanya perasaan aja terbakar. Insya Allah nggak terbakar, tapi ya panas Pak. Melepuhkah? Mungkin. Tapi hangus nggak tangan kita? Insya Allah tidak. Sabarlah, karena ada waktunya. Kita hanya bersuruh bersabar, jangan lepaskan. Sepanas apapun tahan. Itu disebut dengan sabar. Sabar. Biar anak saya pinter, anak saya cerdas, saya masukkan ke pesantren, biar kelak menjadi mukmin haqqan, biar kelak menjadi mujahid haqqan, biar kelak menjadi ulama haqqan. Orang bilang bodoh kamu, anak pinter, otak cemerlang,
kenapa nggak sekolahkan jauh-jauh ke Amerika sana, ke Kanada, ke Oxford, ke semacamnya? Enggak, saya anak yang pintar kayak gini yang harus jadikan menjadi ulama. Anak yang hebat macam ini yang harus jadikan sebagai mukmin haqqan di akhir zaman. Maka kaum muslimin la yakhafun dalam mata. Tutup kuping, tutup mata, sabarlah, terus berjalan. Walaupun panas bagaikan digenggam bara yang menyala, tidak apa-apa, teruskan saja. La yakhafuna laumata laim, isbiru. Begitu juga salat kita. Tugas bapak ibu semua dan tugas saya, anak-anak kita semua, pastikan di akhir zaman ini bapak dan ibu ahli salat berjamaah di masjid. Ibu-ibu walaupun tidak di masjid, di rumah tapi on time. Orang azan sudah selesai semua kegiatan, kita sudah di atas sejadah. Orang di masjid sholat berjamaah, ibu-ibu di rumah sudah sholat pula di atas sajadahnya. Kalau ke masjid silakan, tapi yang bapak-bapak di akhir zaman, cara merawat diri dan menjaga hati, dan agar kita tidak pernah menjadi orang munafik, syaratnya tidaklah begitu berat dan sulit, hanya butuh kesabaran menjaganya, yaitu sholatlah 40 hari 40 malam 5 waktu itu berjamaah di masjid. Jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jika itu kita lakukan dengan sabar, insya Allah sampai mati pun kita dijamin oleh Rasulullah takkan pernah menjadi orang munafik, takkan pernah.